Jelang pertandingan penting melawan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub, Christian Chivu menerima kabar campur aduk soal kondisi skuadnya. Seperti dilaporkan Sport Mediaset, ada perkembangan positif terkait Marcus Thuram, namun juga kekhawatiran terkait Davide Fratesi dan Francesco Pio Esposito. Kabar baik datang dari Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis tersebut telah pulih dari cedera otot paha belakang yang dideritanya saat menghadapi Monterrey. Ia telah kembali berlatih secara normal sesuai program yang diberikan oleh tim medis Inter dan berpeluang besar tampil sebagai starter di lini depan bersama Lautaro Martinez. Namun di sisi lain, Davide Fratesi diragukan tampil melawan tim asal Brasil. Gelandang energik itu masih menjalani latihan terpisah dan proses pemulihannya dipantau ketat oleh staf medis. Fratesi kemungkinan besar tidak akan disertakan dalam skuad untuk laga Senin malam mendatang. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi Francesco Pio Esposito. Penyerang muda yang menjadi bintang dalam kemenangan atas River Plate mengalami masalah fisik dalam sesi latihan terakhir. Ia langsung menjalani pemeriksaan medis, dan hasilnya akan menentukan apakah ia bisa diturunkan atau tidak. Saat ini, keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Fluminense sangat diragukan. Jika Esposito tak bisa tampil, Chivu kemungkinan akan langsung menurunkan Thuram sejak menit awal. Alternatif lainnya adalah memberi debut kepada rekrutan anyar Angeon Bonni, jika penyerang tersebut resmi bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Keputusan akhir kemungkinan akan diambil menjelang laga. Christian Chivu mulai menunjukkan arah baru dalam pendekatan taktik Inter Milan. Meski masih mengandalkan dasar formasi 3-5-2, pelatih asal Rumania tersebut telah menyisipkan beberapa perubahan penting selama Piala Dunia antar klub. Namun, seperti dilaporkan Tuttosport, pekerjaan utama akan dilakukan setelah turnamen usai, ketika tim punya waktu lebih untuk persiapan menjelang musim baru. Salah satu perubahan paling mencolok adalah transisi dari duet penyerang sejajar menjadi pendekatan yang lebih fleksibel, dengan memadati area gelandang serang. Dalam skema baru ini, Inter akan menggunakan formasi 3-4-2-1, di mana satu dari dua Mezzala didorong lebih tinggi untuk mendukung lini depan. Chivu disebut sedang menguji struktur ini, yang membuka peluang lebih besar untuk variasi serangan. Tidak mustahil Chivu akan mengembangkan pasangan penyerang yang tak lagi sejajar, melainkan lebih vertikal, dengan satu Mezzala yang posisinya hampir sejajar dengan penyerang kedua, tulis Tuttosport. Dalam konteks ini, keputusan mempertahankan Francesco Pio Esposito dalam skuad pun mendapat makna strategis. Ia bisa menjadi elemen penting dalam lini serang fleksibel yang diinginkan sang pelatih. Saat ini, Inter memiliki deretan nama menjanjikan di lini depan, mulai dari Lautaro Martinez, Marcus Thuram, hingga Angeon Bonni yang segera bergabung dari Parma. Tak ketinggalan, Valentin Carboni juga masuk dalam pertimbangan. Namun, apabila Carboni dipinjamkan ke klub lain, Inter disebut akan mencari sosok dengan karakteristik serupa, pemain kreatif seperti Alexis Sanchez yang mampu bermain di belakang satu atau dua penyerang. Dengan skema yang terus berkembang dan lini serang yang makin variatif, Inter bersiap menyambut musim baru dengan pendekatan taktik yang lebih modern dan fleksibel. Ringan di jiwa, tapi berat di kaki. Begitulah Corriere dello Sport merangkum filosofi kerja Christian Chivu dalam usahanya menyatu dengan skuad Inter Milan dan membangkitkan kembali semangat tim setelah akhir musim lalu yang mengecewakan. Meski musim belum benar-benar berakhir karena masih berlangsungnya Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, Chivu sudah menunjukkan pendekatan yang berbeda, dan disambut baik oleh para pemain. Pendekatan pelatih asal Rumania ini tidak hanya bersifat psikologis, tapi juga sangat intensif secara fisik. Di Los Angeles dan terutama di Seattle, intensitas latihan ditingkatkan signifikan. Tujuannya jelas, menambah bensin di kaki para pemain, memperbaiki kondisi fisik, dan membangun fondasi untuk tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Beberapa sinyal positif mulai terlihat, terutama saat menghadapi River Plate. Namun, seperti dicatat oleh Corriere dello Sport, dampak sejati dari metode latihan ini baru akan terasa usai masa persiapan mendatang. Fokus utama adalah menghilangkan penurunan performa di babak kedua dan memastikan tim bisa bertahan secara fisik hingga akhir musim. Dengan kombinasi antara pendekatan mental yang positif dan peningkatan intensitas fisik, Chivu tampaknya sedang menanamkan identitas baru di tubuh Inter, dengan harapan bisa mengembalikan kejayaan yang sempat memudar. Tuttosport menyoroti masa depan Hakan Çalhanoğlu, gelandang andalan Inter Milan, yang kembali menjadi bahan spekulasi menyusul pemberitaan dari media Turki. Dalam laporan tersebut,
Calhanoglu dikabarkan telah meminta kepada manajemen Inter untuk dijual dan bersedia menerima tawaran dari Galatasaray. Namun, Inter langsung membantah kabar tersebut. Klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan resmi dari sang pemain untuk meninggalkan klub. Calhanoglu, yang masih terikat kontrak hingga 2027 dengan gaji bersih sebesar 6,5 juta euro per musim, tetap menjadi bagian dari proyek tim. Meski demikian, Tuttosport menggarisbawahi bahwa situasi bisa berubah jika datang tawaran yang dinilai layak, yakni di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Cedera yang kerap mengganggu Calhanoglu dalam beberapa bulan terakhir serta pertimbangan finansial bisa membuat Inter mempertimbangkan penjualan, terlebih jika klub ingin meremajakan lini tengah. Untuk saat ini, masa depan Calhanoglu masih aman di Inter. Namun, dengan bursa transfer yang masih panjang dan adanya minat dari klub seperti Galatasaray, segala kemungkinan tetap terbuka. Angelo Bonni tinggal selangkah lagi menjadi pemain Inter Milan. Tuttosport mengonfirmasi bahwa kesepakatan antara Inter dan Parma telah tercapai dengan nilai total 25 juta euro, terdiri dari 23 juta euro sebagai bagian tetap dan 2 juta euro dalam bentuk bonus. Tes medis dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan. Meski kemungkinan besar ia belum akan bergabung dengan tim di Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub, kemungkinan tersebut belum sepenuhnya tertutup. Di sisi lain, masa depan Valentin Carboni tengah menjadi bahan pertimbangan serius di internal klub. Inter membuka peluang untuk meminjamkan pemain muda asal Argentina tersebut guna memberinya waktu bermain yang lebih konsisten, terutama setelah pulih dari cedera lutut serius yang dialaminya beberapa bulan lalu. Selain minat yang datang dari River Plate, yang tengah mencari pengganti pemain muda berbakat Mastantuono yang bergabung dengan Real Madrid, Tuttosport juga mencatat bahwa Genoa menunjukkan ketertarikan pada Carboni dalam beberapa jam terakhir. Klub asal Liguria itu dikenal memberi ruang besar bagi pemain muda untuk berkembang di Serie A. Dengan Bonni yang hampir resmi menjadi bagian dari lini serang dan Carboni yang mungkin akan menimba pengalaman di tempat lain, Inter terus menyusun ulang skuadnya dengan pandangan jangka panjang yang jelas. Fiorentina mulai serius mempertimbangkan Sebastiano Esposito sebagai tambahan untuk lini serang mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang muda milik Inter Milan itu bukan sekadar opsi cadangan, melainkan target konkret yang dinilai cocok dengan proyek teknis klub asal Firenze, terlepas dari masa depan Maeskin yang masih belum pasti. Esposito baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Empoli dan kini masa depannya kembali jadi sorotan. Bagi Fiorentina, ia dinilai sebagai solusi ideal untuk menambah kedalaman di lini depan. Sementara bagi sang pemain sendiri, kepindahan ini bisa menjadi langkah penting dalam meniti karir yang lebih stabil di Serie A. Inter disebut terbuka untuk melepas Esposito, terutama mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Klub Nerazzurri tak ingin kehilangan pemain berusia 22 tahun itu secara cuma-cuma di masa depan, sehingga bersedia membuka negosiasi. Nilai transfer Esposito diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 juta euro. Kini, keputusan ada di tangan kedua klub untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jika terrealisasi, kepindahan ini berpotensi menjadi titik balik penting dalam perjalanan karir Sebastiano Esposito. Inter Milan kembali aktif di bursa transfer. Dalam perkembangan terbaru, mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan Parma untuk transfer permanen Angelo Bonni. Penyerang muda asal Prancis itu ditebus dengan harga 23 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus, dan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran sekitar 2 juta euro per musim. Tes medis dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada Senin atau paling lambat Selasa. Dengan kehadiran Bonni, serta dua rekrutan baru lainnya, Petar Sucic dan Luis Enrique yang sudah bergabung dengan skuad di Amerika Serikat, total investasi Inter di bawah kendali Oaktree mencapai sekitar 60 juta euro. Menurut Corriere dello Sport, jumlah ini sesuai dengan defisit belanja yang telah direncanakan untuk musim panas ini, setelah dalam beberapa musim terakhir Inter harus menutup bursa transfer dalam kondisi seimbang atau bahkan surplus. Meski belanja besar telah dilakukan, klub tetap harus bergerak di sisi penjualan. Di lini belakang, Giovanni Leoni masih menjadi target utama. Transfer bek muda ini dari Parma diperkirakan akan didanai melalui potensi penjualan Jan Bisek, yang kini tengah diminati klub-klub Premier League. Sementara di lini depan, kehadiran Bonni dan konfirmasi tempat untuk Francesco Pio Esposito membuat Mehdi Taremi berpotensi hengkang. Pemain asal Iran itu bisa dilepas dengan skema peminjaman, mengingat gajinya yang cukup tinggi. Di lini tengah, Inter memiliki 7 gelandang dalam skuad, sehingga setidaknya satu nama kemungkinan akan dilepas.
Davide Fratesi kemungkinan besar akan dipertahankan, sedangkan Christian Aslani dan Hakan Calhanoglu berada dalam posisi tidak pasti. Nama terakhir terus dikaitkan dengan ketertarikan dari Galatasaray. Dengan kombinasi belanja terarah dan penjualan strategis, Inter sedang membangun skuad yang seimbang dan kompetitif untuk musim baru di bawah arahan Christian Chivu. Sementara kondisi cuaca di Charlotte masih menjadi perhatian jelang laga babak 16 besar Piala Dunia antar klub antara Inter Milan dan Fluminense, skuad asuhan Christian Chivu terus mempersiapkan diri menghadapi duel penting tersebut. Sayangnya, Inter dipastikan harus tampil tanpa salah satu pemain muda andalannya, Francesco Pio Esposito, yang mengalami masalah otot dan harus menepi. Meski kabar absennya Esposito menjadi pukulan, ada juga angin segar yang datang untuk kubu Nerazzurri. Menurut informasi terbaru dari Sport Mediaset, Marcus Thuram telah pulih sepenuhnya dan menjalani sesi latihan penuh bersama tim. Penyerang asal Prancis itu kini sangat mungkin tampil sebagai starter mendampingi sang kapten, Lautaro Martinez, di lini depan. Sinyal positif juga datang dari Davide Fratesi. Gelandang asal Roma tersebut memang belum sepenuhnya pulih dan masih menjalani program latihan terpisah, namun kondisinya terus membaik. Fratesi disebut akan mempercepat proses pemulihannya demi bisa kembali secepat mungkin dan menjadi opsi tambahan bagi Chivu di laga-laga selanjutnya. Sementara itu, Pio Esposito dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan besok untuk mengetahui seberapa serius cedera otot yang dideritanya. Pihak Inter berharap sang penyerang muda dapat pulih tepat waktu jika tim berhasil melangkah ke babak perempat final. Dengan kondisi tim yang masih diliputi ketidakpastian namun juga harapan, Inter bersiap menghadapi tantangan besar dari Fluminense di laga yang diprediksi ketat, baik di dalam maupun di luar lapangan.